kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Shalom. Mari kita akan membuka surat Yakobus. Mari baca Yakobus pasal yang ke-2 ayat 14 sampai dengan 17. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Ya. Apakah iman itu menyelamatkan dia? Punya iman katanya, tapi tidak punya perbuatan. Ya, ini agak ganjil. Terus? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Ya, tidak punya pakaian, pakaiannya robek-robek, cuma 1 buah atau 2 buah. Ya, saya pernah mengalami itu pada waktu saya masih muda. Ibu saya sudah janda. Baju saya cuma 2. 1 saya pakai, 1 saya cuci sendiri. Ya, besok sudah bau keringat. Saya kayak keringat waktu itu. Saya pakai yang sudah saya cuci. Yang berkeringat saya cuci lagi. Pernah merasakan punya pakaian, itu pun masih belum robek-robek, masih bagus. Tapi ini di sini saya tidak punya pakaian apa-apa, kecuali yang melekat mungkin pada tubuhnya. Ya, dan kekurangan makanan sehari-hari, kekurangan gizi dan sebagainya. Ayat 16. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan. Ya, selamat jalan. Sayonara. Ya, semoga Tuhan memberkati engkau. Semoga badanmu panas dengan pakaian panas, kain panas, kain bulu domba, wool. Padahal dia tidak punya. Jangankan kain panas, kain dingin pun tidak punya dia. Kecuali yang robek-robek. Silakan kamu makan kenyang-kenyang. Padahal dia tidak kasih makanan 1 cuil pun. Nyuknyan 1 biji pun tidak pernah dikasih sama dia. Cuma mulutnya selamat, silakan, selamat kenyang, selamat jalan, selamat panas badanmu. Iman itu bukan terletak pada perkataan saja, tapi dalam perbuatan. Ya, orang yang demikian itu imannya mati, tidak punya iman yang hidup. Ada iman katanya, tapi tidak punya perbuatan iman. Terus? Kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Makan sampai kenyang, apanya yang kenyang? Ya, tidak punya makanan. Terus? Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Ya. Apakah gunanya itu?
tidak kasih makanan sedikit pun, apa gunanya? Perkataan itu tidak menguatkan, malah melemahkan. Karena tidak ada bukti-bukti. Terus? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mati. Tidak ada rohnya. Ya, terus baca. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Terus? Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi saudara, kesimpulannya kita bisa menunjukkan iman kita dari perbuatan kita. Cuma itu satu saja. Ya, kalau kita tidak punya perbuatan melakukan sesuatu, menolong orang, biar 1000 kali kita mengatakan saya ada iman, saya Kristen sudah cukup lama, imannya kosong. Tidak ada bukti-bukti bahwa dia punya iman. Bisa jadi orang ini nanti pada hari kiamat akan disebut pendusta. Sebab dia omong tanpa ada bukti bahwa yang dia omong itu benar. Bisa mengerti? Jadi ini persoalannya serius ini. Jangan sampai nanti kita didiskualifikasi, dikeluarkan oleh Tuhan, ya, dijatuhi hukuman, karena perkataan kita tidak sama dengan perbuatan kita. Perkataan dan perbuatan bertentangan. Sekalipun kita pergi ke gereja setiap minggu. Wah, kalau begitu tidak perlu pergi gereja ya. Pokoknya berbuat baik saja. Itu salah juga. Nanti saya akan jelaskan. Perbuatan baik itu ada macam-macam. Motivasinya apa? Kalau motivasinya tidak benar, Tuhan tidak terima itu perbuatan baik. Ya, kalau orang memberikan sesuatu dengan maksud dia bisa dapat keuntungan, dia memberikan sekian, sejumlah uang besar, supaya pajaknya bisa dikurangi, nah, itu kan sudah tidak benar. Supaya dia bisa mempunyai keluasan untuk memperlebar usahanya yang mestinya melalui izin ini, tidak usah izin, bisa, karena dia bisa berbuat baik dalam tanda kutip, berbuat baik dalam tanda kutip. Misalnya pajaknya dikurangi, ya berarti merugikan pemerintah. Kecuali kalau ada peraturan itu secara jelas, seluruh rakyat Indonesia bisa mendengar itu, nah itu lain perkara. Ya, peraturan presiden atau apa. Tapi ada perbuatan baik yang ada maksud yang lain. Nah itu kita mesti, nanti akan saya jelaskan di sini. Ya, terus ayat berapa sekarang? 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Ya. Itu baik. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Jangan lupa, setan-setan juga percaya. Kalau ada setan, kita tanya, setan, kamu percaya Allah itu 1 atau 2 atau 10? Oh, saya percaya 1. Tapi kepada manusia, dia tipu. Kepada manusia dia mengatakan Allah itu banyak. Berhala-berhala itu namanya. Banyak sekali. Coba pergi ke Bali, coba pergi ke India, dan sebagainya. Jadi dia muka 2 dan dia pembohong. Karena dalam Yohanes 10 dikatakan iblis itu adalah bapak dari segala kebohongan, itu adalah dia. Jadi dia tahu bahwa Allah itu satu saja.
monoteis. Satu saja. Tapi nanti kepada manusia dia bohongi, manusia bilang, oh Allah itu banyak. Boleh kamu punya keris, boleh punya ini, boleh punya itu, boleh punya. Silakan, tidak apa-apa. Bohong. Ya, terus? Dan mereka gemetar. Ya, iblis bukan cuma percaya bahwa Allah itu satu. Tapi iblis itu gemetar kalau di mukanya Allah. Takut dia. Ya, terus? Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Sudah waktunya kita mengakui bahwa iman tanpa perbuatan, iman yang kosong. Ya, terus? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ya. Ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya di atas mezbah? Ya, terus? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Ya, jadi iman itu kerjasama dengan perbuatan. Iman itu seperti roda sepeda, roda depannya, perbuatan iman itu seperti roda belakangnya. Bisakah sepeda itu cuma satu roda? Nggak bisa. Kecuali kalau dia naik seorang diri, ya itu mesti ahli. Tapi kalau mau naik sepeda pergi ke misalnya Maros, ya sepeda yang normal saja, itulah dua. Itu sama seperti dua mesin, dua sayap pesawat. Ya, itu pun masih bisa jatuh sepertinya terjadi kemarin atau kemarin dulu. Dua sayap itu iman dan perbuatan. Kalau mau pakai satu iman saja, tidak ada perbuatan, jatuh dia. Terguling-guling dia. Mesti dua. Supaya seimbang. Hidup itu harmonis kalau seimbang. Kalau tidak seimbang, tidak harmonis. Bisa malapetaka jatuh, datang atasnya. Terus? Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Ya, oleh perbuatan itu iman kita itu jadi sempurna. Terus? Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Ya. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ya. Terus? Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jangan salah mengerti, Rasul Paulus di dalam surat Roma bicara manusia dibenarkan oleh imannya. Tapi Yakobus berkata oleh perbuatannya. Ya, ini tidak ada pertentangan. Oleh iman yang disertai dibenarkan dengan perbuatannya. Jadi kalau dia mengatakan saya ada iman, dibenarkan oleh iman yang punya perbuatan. 1000 kali saya katakan tadi, dia mengatakan saya punya iman. Mana perbuatanmu? Kamu punya begitu limpah, kamu tidak pernah tolong orang miskin. Jadi perbuatan iman itu adalah tanda bukti bahwa kita punya iman. Ya, terus ayat berapa? 25. 25. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ya, jadi dia percaya akan berita daripada dua pengintai itu. Dan karena dia percaya, dia terima dua pengintai itu di dalam rumahnya. Kalau tidak dia akan mau dibunuh, dicari oleh Raja Yeriko. Sudah ada mata-mata daripada Raja Yeriko bahwa ada dua orang Israel nyelundup masuk di dalam kota Yeriko ini. Cari dia. Kalau dapat bunuh dia. Rahab masukkan di dalam rumahnya. Satu malam menginap di situ. Selamat. Besoknya kembali kepada Yosua dan memberi laporan. Dan akhirnya terjadi
peperangan yang berat sebelah. Orang Israel perangnya cuma bersorak-sorai, ya, dan menang. Terus Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. ya 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, saya berusaha untuk menjelaskan ini. Saudara, ada masalah bagi orang duniawi. Masalahnya orang duniawi apa? Masalahnya orang duniawi tidak punya iman. Orang dunia tidak punya iman kepada Yesus. Ya atau ya? Tidak punya iman. Tapi masalahnya orang percaya, orang Kristen, orang percaya. Apa? Tidak punya perbuatan. Iman, saya punya iman. Saya sudah dibaptis 30 tahun yang lalu. Saya sudah bahasa roh. Pokoknya punya iman. Hari Minggu pasti saya pergi gereja. Paling sedikit kalau itu 25 Desember saya mesti pergi. Kalau yang lain sibut. Bikin kue. Ya. Masalahnya, kelemahannya orang percaya adalah, kalau tadi kelemahannya orang duniawi, masalahnya orang duniawi tidak punya iman. Maka masalahnya orang percaya adalah tidak punya perbuatan iman. Bisa nangkap? Iman punya. Dia bilang, saya punya iman. Anak cucu saya semua Kristen. Tapi perbuatan imannya lemah. Jadi masing-masing ada kelemahannya. Ada masalahnya. Kita mesti mengerti apa masalah kita. Masalah kita adalah kurang. Tidak ada perbuatan iman. Ya, dan iman yang demikian iman yang lumpuh. Ya, dalam Matius 6 ada masalah antara orang Kristen agamawi, saya sebut agamawi saja. Apa masalahnya orang agamawi? Mereka berbuat perbuatan, ada perbuatan. Tapi tidak bisa dikatakan perbuatan iman. Itu perbuatan yang dia lakukan untuk dilihat oleh orang. Bisa mengerti? Jadi dia melakukan satu perbuatan bukan keluar dari imannya dia yang hidup, tapi supaya dilihat oleh orang dan dapat pujian dari orang. Sama-sama perbuatan, tapi ini perbuatan bukan datang dari iman. Ini datang dari supaya dipuji orang, dilihat oleh orang. Banyak orang Kristen tertipu, dia pikir dia melakukan satu perbuatan dari imannya. Tapi sebetulnya bukan dari imannya dia. Untuk dilihat, mari kita baca. Matius 6 ayat 1. Matius 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu. Ini kewajiban agama. Mungkin dia bayar 1/10, mungkin dia melayani, mungkin dia khotbah, cell group. Kewajiban agama itu semua. Tapi motivasinya supaya dilihat mereka. Bisa nangkap? Saya sudah melakukan ini. Ya, tapi bukan keluar dari imanmu yang hidup. Supaya kamu dilihat orang. Supaya kamu hebat kelihatannya. Dan itu tidak dihitung sama Tuhan, perbuatan itu. Coba kita pikir baik-baik. Perlu kita Bible study. Supaya kita hitung-hitung. Sejak menjadi orang Kristen, berapa banyak perbuatan kita yang sia-sia. Karena untuk dilihat oleh orang. Tidak peduli pendeta,
Tidak peduli pelayan, pengerja, pendeta muda, pendeta tua. Semua kita mesti periksa diri kita. Supaya jangan perbuatan itu sia-sia. Wah, saya sudah begini, begitu, saya bisa korban, saya bisa. Boleh saja dia mengatakan apa. Tapi Tuhan bilang di sini supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di sorga. Nanti banyak orang Kristen komplain pada waktu hari kiamat. Mana upah saya kok kecil sekali, bahkan ada yang tidak punya upah. Untung baik kalau selamat dia masuk surga. Saya punya pekerjaan banyak. Ya mereka bilang, Tuhan Yesus bilang, ya tapi kamu melayani aku supaya dilihat orang, dipuji orang. Ya menyampaikan berita begini tidak enak. Tapi ini harus saya sampaikan. Supaya saudara jangan ditipu oleh iblis. Iblis itu penipu dan pembohong. Jangan sampai kita telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik, tapi ternyata sia-sia. Sekarang ayat 2, tolong bacakan. Matius 6. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Jangan mencanangkan. Mencanangkan itu apa sih? Bahasa Indonesia ini. Mencanangkan. Mengumumkan. Ya, pakai kentongan. Bel. Teng, 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 teng. Mari dengar semua sini. Ini Li. Korbannya Ceng. Atau siapa? Dicanangkan. Orang tepuk tangan. Bagus. Memang baik. Tapi motivasinya apa? Ya, tapi saya kenal banyak orang kaya diberkati oleh Tuhan. Karena dia memberi banyak. Tapi dia tutup mulut. Orang beri 10.000 rupiah. Marah-marah. Di sini tidak ada ya. Karena saya kena Bible study. BA. Ya. Sekarang kita baca ayat 2 lagi sekali. Belum baca ya. Coba lagi sekali. Ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Ya, jangan mencanangkan hal itu. Terus? Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Tadi orang agamawi, ayat 1, sekarang ayat 2, orang munafik. Bukan di penjara-penjara, tapi orang munafik ini ada di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Kasihan mungkin mereka tidak mengerti itu. Mereka tidak pernah ditunjukkan, diajarkan mana yang benar, mana yang salah. Yeskiel 44. Ya, kalau saya berdiri di sini, tugas saya adalah untuk mengajar kepada saudara. Untuk menjelaskan perbedaannya, mana yang benar menurut firman Tuhan, mana yang bukan firman Tuhan. Dan saya harus bicara sesuai dengan firman Tuhan. Supaya mereka dipuji orang. Tadi ayat 1 supaya mereka dilihat orang. Sekarang yang kedua motivasinya adalah supaya dipuji orang. Dilihat orang, dipuji orang. Hati-hati saudara. Ya. Tapi kalau orang memuji dia bukan karena dia punya motivasi itu dia tidak salah. Tidak salah. Paling-paling dia pura-pura seperti tuli. Ya, tapi kalau memang itu motivasinya dia, itu salah. Tapi kalau dia memberi, kemudian orang memuji dia, di luar tahunya dia, itu tidak salah dia. Bisa mengerti?
Dia tidak mencanangkan, dia tidak pakai kentongan, dia tidak pakai bel-bel. Dengar sini semua. Tapi orang memuji kepada dia, itu dia tidak salah. Terus, supaya mereka dipuji orang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Di bumi sini sudah dapat upahnya, yaitu dalam bentuk pujian orang atau dapat sesuatu dari orang itu tadi. Tapi dia tidak mendapat upah surga. Tadi ayat berapa itu upah? Ayat 1. Kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di sorga. Ayat 1 bagian terakhir. Ya saudara, sekarang tergantung saudara saja. Mau dapat upah dari manusia atau upah dari sorga? Saya memilih upah dari sorga. Siapa yang mau dapat upah dari sorga? Angkat tangan. Yang tidak mau kasih saya. Banyak-banyak. Ya. Ini orang munafik dalam ayat yang kedua ini. Supaya dipuji. Tapi ini bukan sama seperti tadi. Ayat 1. Supaya dilihat. Tapi semua ini perbuatan ini bukan keluar dari imannya dia. Ya. Ada kepentingan tersembunyi di balik perbuatan mereka. Haleluya. Nah, kalau saya kembali kepada Yakobus pasal 2 ayat 15 dan 16 tadi. Yakobus 2 ayat 15, 14 dan 16. Kapan kita mesti menggenapi firman Tuhan ini? Kapan? Yang diumpamakan di dalam Injil Matius pasal 25. Kita memberi minum kepada orang yang haus, orang yang hina, beri makan kepada orang yang lapar, mengunjungi di penjara orang yang terpenjara. Orang-orang itu bilang, kapan Tuhan engkau di penjara? Sebab Tuhan bilang, seperti kamu lakukan itu kepada salah satu saudaraku yang terhina, kamu sudah melakukan terhadap aku. Lantas orang-orang itu berkata, kapan Tuhan masuk penjara? Kapan Tuhan kelaparan? Pada waktu kamu melakukan itu kepada salah satu saudaraku yang paling hina, yang paling miskin, yang tidak bisa balas apa-apa yang baik kepada kamu. Kamu sudah memberi kepada orang itu. Kamu tidak melakukan itu kepada orang itu, tapi kamu melakukan kepada aku, Yesus. Kaget mereka. Saya tidak tahu. Makanya supaya saudara tahu sekarang. Bahwa apa yang kita lakukan kepada orang yang tidak bisa membalas kepada kita, itu kita lakukan kepada Yesus. Daripada kita memberi kepada orang yang bisa membalas. Bisa kasih hadiah lebih besar daripada apa yang kita berikan kepada dia. Tapi ini orang tidak bisa apa-apa. Membalas apa? Miskin sekali. Kapan kita mesti melakukan itu? Menggenapi firman Tuhan Matius 25. Bukan nanti kalau di akhirat. Kalau sudah masuk akhirat. Sekarang ini. Coba kita baca Matius 25 ayat 40 saja. Kita sering membaca ini, saya boleh tulis saja. Ayat 40 saja yang kita baca. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan. Segala sesuatu yang kamu lakukan.
untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Salah seorang dari saudaraku. Yesus sebut orang yang hina itu saudaraku. Kita mau mengakui itu saudaranya Tuhan Yesus atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan Tuhan. Tapi Tuhan mengakui, ini saudaraku. Kaget semua orang. Saya pikir orang yang terkaya di dunia ini seperti Bill Gates dan sebagainya, itu saudaranya Tuhan Yesus. Tidak. Aneh ya. Apa yang dihormati oleh dunia itu tidak masuk di dalam bilangan yang dicinta oleh Tuhan. Jangan tunggu kalau sudah akhirat baru kita mau lakukan, itu terlambat. Sekarang kita mesti melakukan. Sebab Tuhan itu tidak menilai perbuatan baik seperti manusia menilai. Tuhan menilai tidak sama seperti kita menilai. Ini kita mesti mengerti. Tuhan tidak menilai yang kelihatan oleh mata manusia. Seperti manusia menilai. Manusia kalau menilai sesuatu yang kelihatan oleh mata manusia. Makanya mereka melakukan itu supaya dilihat oleh orang. Supaya dinilai oleh orang. Tapi Tuhan tidak mau menilai yang kelihatan itu, yang dapat pujian dari manusia itu, tidak. Tuhan bilang mereka sudah mendapat pujian, sudah cukup, lebih dari cukup. Dapat pujian dari pemerintah, dari presiden, dari raja, dari ratu, dari siapa saja. Tapi orang-orang yang memberikan kepada saudaraku yang paling hina ini belum mendapat pujian. Pahala belum juga. Aku nanti yang akan membalas. Luar biasa. Tuhan tidak menilai yang dipuji-puji oleh manusia. Itu yang dinilai oleh Tuhan. Tidak. Yang tidak masuk buku. Itu yang dinilai oleh Tuhan. Semoga kita menyadari hal ini. Dikatakan saudara yang dilakukan untuk saudaraku yang paling hina. Tadi kita sudah baca ayat 40. Saudaraku yang paling hina. On the street. Kasih garis. Supaya saudara tahu, jelas penting ini. Saudaraku yang paling hina. Tuhan anggap akui saudaraku ini. Jangan main-main kita. Kalau saudaraku itu dibela sama Tuhan. Betul? Ya. Bukan terhadap orang yang kita hormati. Bukan. Orang yang kita senangi, kita kasih. Ayo ini. Karena kita senang sama dia. Kita hormati sama dia. Sebab orang duniawi melakukan seperti itu. Dia memberi kepada orang yang dia senangi. Yang dia hormati, tidak salah. Tapi jangan yang hina ini kelewatan. Bisa mengerti ya? Kelewatan. Haleluya. Itu semua untuk kita. Untuk saya dan saudara. Ya. Bukan terhadap kita memberi terhadap orang tertentu yang kita punya tujuan tertentu kepada dia. Bukan. Tapi orang yang tidak bisa balas. Tidak punya apa-apa. Saya dengar, kalau mungkin saya bertanya, kalau begitu saya memberi untuk apa ini? Dengar baik-baik. Kita memberi sesuatu karena perintah Tuhan. Itu perintah Tuhan. Satu. Tulis itu
penting dalam hati saudara. Dan yang kedua, kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Lo mengasihi Tuhan kok kasih sama orang hina? Nah ini hati-hati, kita mesti mengerti ini. Kalau Anda mengasihi Yesus, maka Anda harus siap-siap untuk jadi hamba terhadap sesama. Tanpa pamrih, tanpa motivasi. Kalau saudara mau mengasihi Yesus, saudara mesti siap-siap untuk jadi hamba terhadap sesama. Bahkan orang yang paling hina, yang adalah saudaraku. Siap-siap untuk menjadi hamba melayani orang itu. Loh, saya mau mengasihi Yesus kok suruh melayani orang yang hina. Makanya seringkali kita mengatakan saya cinta Yesus. Gampang ngomong itu. Karena Yesus tidak kelihatan. Ya toh ya, kita bisa menipu setiap kali dengan perkataan kita, saya cinta Yesus. Tapi mana buktinya? Apakah orang itu naik ke sorga, kemudian dia cari Yesus, Yesus saya mengasihi engkau. Enak semua mau pergi sorga, saya juga mau pergi sorga. Tidak. Kita tidak bisa membuktikan Yesus sekarang. Kita tidak bisa narik Yesus dari sorga sekarang. Tapi kalau kita mau mengasihi Yesus, kita mesti siap untuk melayani, menjadi hamba dari sesama yang paling hina. Kenapa? Orang yang paling hina itu banyak, di mana-mana kita lihat ada, ya atau ya? Betul apa? Betul atau betul? Di Indonesia ini banyak orang susah, banyak orang miskin, betul atau betul? Di India lebih lagi, banyak orang mati. Tiap malam ada orang mati di pinggir got, di dalam got, macam-macam. Untuk menemukan Yesus kita susah payah, gak gampang. Terus kita turunkan dia dari sorga, dan dia bilang, ini Yesusku, aku cinta sama dia. Gak semudah itu, saudara. Tapi kalau kita mau mengasihi Yesus, kita mesti membuktikan menjadi hamba untuk melayani orang yang paling hina. Pada saat kita melakukan itu kepada orang yang paling hina, orang melihat itu, dan orang mengatakan, ini orang cinta Tuhan Yesus. Apa kaitannya Tuhan Yesus dengan orang yang paling hina? Tadi kita bisa baca. Saudaraku yang paling hina. Inilah saudaraku yang paling hina. Luar biasa ya. Firman Tuhan itu sederhana, tetapi wah, jangan sampai kita tidak melakukan. Makanya kalau ada pengumuman sembako, Petra peduli, ayo kita lakukan semua. Saya bilang sama istri saya, saya juga mau melakukan itu. Jangan saya cuma gembar-gembor suruh orang jemaat korban. Tapi enggak mau. Saya mau diberkati juga. Saya mau jadi hamba juga. Saya tidak mau jadi pengajar. Bahaya sekali. Pengajar tapi tidak melakukan, hukumannya 2 kali lipat. Ini firman Tuhan yang bilang dalam Yakobus. Nanti kita akan dapatkan itu. Pasal 3 ayat 1. Coba tolong bacakan. Pasal 3 ayat 1. Ya. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ya, kita dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Karena kita sudah mengajar. Ya. Terus, sekian. Puji Tuhan. Saya mau tambahkan sedikit mengenai akhir zaman. Akhir zaman yang akan terjadi kesusahan yang besar.
Di mana-mana terjadi kesusahan besar. Masa yang sukar, katakan oleh firman Tuhan. Dari mana asalnya kesusahan itu? Kalau dikatakan di dalam 2 Timotius, mari kita buka. Pada akhir zaman ini akan datang masa yang sukar. Dari mana sumbernya itu masa yang sukar? Asal usulnya dari mana itu? Bom nuklir? Oh enggak. Pemerintahan satanik? Enggak. Dari mana itu datangnya? Masa yang sukar. Mari kita baca. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, terus. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Manusia akan menjadi egois. 1. Tulis. Mencintai diri sendiri. Ya, siapa yang mencintai diri sendiri? Manusia. Bukan binatang. Binatang enggak mencintai diri sendiri. Itu sifatnya dia sendiri memang begitu. Manusia tidak sama dengan binatang. Manusia menjadi egois. 1. Kedua, menjadi hamba uang. Cinta uang. Uang tidak salah. Hamba uang salah. Yang ketiga, mereka akan membual. Manusia akan menjadi pembual. Dan yang keempat, manusia akan menyombongkan diri. Yang kelima, manusia akan menjadi apa? Pefitnah. Yang keenam, manusia akan berontak terhadap orang tua. Anak-anak akan berontak terhadap orang tua. Yang ketujuh, manusia tidak tahu terima kasih. Dan yang kedelapan, manusia tidak memperdulikan agama. Hal-hal rohani tidak peduli hal rohani. Ya, cuma cari uang, duit, sekolah, pintar, dapat titel, tapi rohani tidak peduli mereka. Duniawi saja. Itu cirinya manusia akhir zaman nanti. Yang keberapa? Ya, seterusnya lah. Tidak tahu mengasihi. Kalau manusia sudah tidak tahu mengasihi, masa yang sukar akan datang. Masa yang sukar datang, bukan akan, datang. Selanjutnya, manusia tidak mau berdamai. Nah, ini pahit hati. Masa sukar datang. Kalau manusia sudah pahit hati, presiden dengan presiden pahit hati, politisi dengan politisi pahit hati, masa yang sukar datang dalam negeri itu. Suka menjelekkan orang, ya. Manusia tidak dapat mengekang diri, emosional, garang, manusia menjadi garang, tidak suka yang baik, manusia suka mengkhianat. Kalau manusia sudah menjadi pengkhianat, masa sukar datang. Ayat 4. Tidak berpikir panjang, pikiran pendek, bunuh diri, ya, cerai, semua tindakan pikir pendek itu mendatangkan masa sukar. Berlagak tahu, kayaknya tahu semua, padahal tidak tahu apa-apa dia. Kalau dunia dipenuhi dengan orang-orang begini, masa sukar datang atas orang-orang itu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Sudah disuruh memilih, menuruti siapa? Ya, dan kalau manusia sudah menuruti nafsu lebih daripada Allah, masa sukar datang atas dunia ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sudah mengerti? Saya tanya lagi sekali, masa sukar itu datang dari mana? Apa sumbernya dari masa sukar? Manusia sendiri.
Dengar baik-baik. Yang pertama tadi dikatakan, manusia akan jadi egois, cinta diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Selama kepentingan diri sendiri itu belum masuk dalam hidup manusia, belum menimbulkan masa sukar. Tapi kalau cinta diri, egois itu, ego itu sudah masuk, menguasai hati manusia, pikiran manusia, jiwa manusia, roh manusia, tubuh manusia, masa sukar datang. Jadi selama dosa itu belum masuk di dalam manusia, dosa itu belum bisa bergerak. Nanti kalau dosa masuk dalam manusia, ego itu masuk dalam manusia, manusia itu menjadi manusia yang jahat sekali. Hitler itu salah satu contoh. Dan nanti masih akan terjadi lagi antikris. Itu manusia mencintai diri sendiri. Kalau ego itu sudah masuk di dalam dia, dia berubah menjadi manusia binatang. Satu dalam kitab Hakim pasal 13 disebut binatang ini, binatang. Itu manusia bukan binatang betul. Sifatnya binatang, tapi dia manusia yang diterima oleh dunia sebagai juru selamat. Karena dia bisa menolong ekonomi dunia yang ambruk, mau ambruk saat itu. Pokoknya dia bisa menolong segala sesuatu. Wah, apa saja yang diperlukan dunia ini. Israel juga percaya ini juru selamat, ini Mesias. Pada waktu semua sudah terkait hatinya sama antikris, terus dia muncul. Bukan sebagai antikris yang baik hati, tapi dia masuk dalam bait Allah di Yerusalem. Nomor 1 dia masuk situ. Dan dia akan menyatakan dirinya sebagai Allah. Dan dia robah semua jam-jam, tanggal-tanggalan, kalender, dia robah semua. Semua yang di dunia ini dirobah sebenarnya. Dan Israel disuruh menyembah kepada dia. Israel tidak mau. 3,5 tahun. Barulah kemudian terjadi peperangan dunia yang hebat. Israel 2/3 penduduk Israel akan mati. 1/3 selamat. Tapi ini dimasukkan di dalam penyucian yang hebat. Sampai mereka betul-betul mereka bertobat. Susah, payah. Ya saya tidak bermaksud untuk jelaskan itu. Saudara, jadi dosa itu menjadi berbahaya. Menjadi malapetaka yang besar, menimbulkan kesusahan, kesukaran yang besar. Ketika dosa itu, ego itu masuk dalam manusia. Ketika uang tidak akan membawa manusia celaka masuk di dalam neraka. Tapi ketika cinta uang itu masuk di dalam manusia, maka masa sukar datang. Ayam tidak suka uang. Kalau tidak percaya pulang, coba kasih 10 ribu. Ini yam. Mau 10 ribu yam? Kokok petok. Aku bertelur aja. Tidak mau. Manusia. Rakus. Bukan mau, lebih dari mau. Sebab itu bukan ayam. Bukan kalkun, ya bukan bebek. Kalau di restoran bebek enak, saya suka tapi tidak usah kirim ya. Bebek tidak suka uang, manusia ngerogoti uang. Nah ini di sini kita melihat bagaimana manusia itu diciptakan begitu sempurna, tapi jadi rusak oleh sebab dosa. Mereka membuka hati dan dosa masuk dan masa sukar datang atas manusia. Jaga hatimu terhadap dosa. Kalau engkau tidak mau menjadi penyebab, sumber
dari masa sukar akhir zaman ini. Ya, membual, itu dosa membual, tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi jangan sampai ini dosa membual ini masuk dalam hati manusia. Keluar melalui mulutnya dia, tukang membual, jalan ke sana kemari. Ini kanker yang menimbulkan kematian rohani yang luar biasa. Dosa sudah merajalela. Ya, menyombongkan diri, kesombongan. Kalau dia di luar manusia, dia bisa berbuat apa? Tapi kalau dia masuk di dalam manusia, manusia jadi makhluk yang sombong. Ya, burung cendrawasih tidak bisa sombong. Binatang tidak bisa sombong. Ya, memfitnah. Mana ada binatang bisa memfitnah sesama binatang? Tidak ada. Apalagi binatang memfitnah manusia, tidak ada. Selama fitnah, dosa yang namanya fitnah itu di luar diri kita, masih aman. Tapi jangan fitnah itu masuk di dalam hati manusia. Dia bisa jalan ke sana kemari. Merusak. Banyak orang dirusak. Banyak pelayan dirusak. Banyak pendeta dirusak. Jadi rusaklah semuanya. Karena dia masuk di dalam hati manusia itu. Dia boleh masuk di dalam ayam. Tapi ayam tidak bisa memfitnah. Dia cuma bisa kokok petok. Sebaya pagi. Manusia masih mendekur. Kok. Yang sini sudah haleluya. Kokok petok. Puji Tuhan. Kokok petok. Kira lama. Itu ayam. Kalkun. Sapi. Anjing. Bukan sasaran dari setan itu, binatang-binatang. Manusia ini yang jadi sasaran daripada setan. Membuat masa yang sukar pada akhir zaman. Termasuk dikatakan memberontak orang tua. Anak ayam tidak bisa berontak sama ayam, induk ayam. Pernah lihat? Saya tidak pernah lihat. Monyet tidak bisa memberontak anak monyet terhadap induknya, tidak pernah saya lihat. Dia malah minta perlindungan setiap kali. Tapi anak manusia bisa berontak terhadap orang tua. Dan kalau anak-anak sudah mulai memberontak kepada orang tua, masa yang sukar datang atas orang muda itu. Tidak ada pengayoman lagi. Wah, bahaya sekali. Makanya saya lihat orang muda Petra ini banyak. Mana semua ini? Kamu mesti datang dalam kebaktian PA. Jangan merasa cukup hari Minggu pergi gereja, pulang gereja lupa firman Tuhan apa. Melakukan aja tidak, apalagi lupa. Apalagi melakukan. Dengan firman aja lupa. Perlu anak-anak muda. Orang tua jangan diamkan anakmu di rumah. Perlu dengar firman Tuhan. Jangan tunggu anak itu sudah terlambat, baru kemudian kita jejali firman Tuhan. Susah. Sudah masuk masa yang sukar. Susah. Apalagi kalau sudah terikat dengan nikotin dan sebagainya. Kenapa kita mesti tunggu sampai terlambat? Kita bodoh sekali. Anak kita mesti rebut. Ya sekarang zaman demokrasi, lihat saja demokrasi kayak apa sekarang. Tidak bisa selalu demokrasi. Kekristenan itu adalah teokrasi. Bisa mengerti? Teo itu Tuhan. Krasi ya teokrasi. Demokrasi, demo, suka demo. KFC kena, ini kena, itu kena. Semua kena.
Itu demo. Dari kata demon. Demon itu iblis. Itu bukan kekuatan rakyat. Di baliknya itu ada kekuatan dari setan. Kita bukan demokrasi. Gereja bukan demokrasi. Kalau demokrasi gegeran terus. Majelis dengan majelis. Syukur kita tidak mengalami. Teokrasi, kita mesti tunduk. Saya pun pendetanya harus tunduk. Kalau enggak saya dihajar sama Tuhan. Silakan kenal saya. Enggak gampang jadi pendeta tuh saya maunya sendiri, kamu mesti begini. Saya mesti bertanggung jawab kepada atasan saya, yaitu Tuhan Yesus yang jadi kepala gereja. Enggak sembarangan saya bisa memerintah saudara, bisa gini kan gitu kan gerejanya. Saya harus tidak boleh menyimpang ke kiri, ke kanan. Nggak gampang saya jadi pendeta. Kalau asal-asalan ya gampang. Ya. Tidak tahu terima kasih. Kalau manusia sudah tidak tahu terima kasih, tidak punya terima kasih, tidak punya saling menghargai, jadi apa? Manusia jadi apa? Anak tidak berterima kasih sama orang tua. Ya, istri tidak berterima kasih sama suami. Suami tidak terima kasih sama istri. Tuntut menuntut, kamu tidak pernah terima kasih sama saya. Kok saya suruh terima kasih sama kamu? Masa yang sukar datang atas rumah tangga itu. Kalau suami istri itu sudah kemasukan roh, tidak tahu terima kasih kepada manusia, kepada sesama, tidak tahu terima kasih, apalagi kepada Allah. Saya merasa roh suci ada di sini sekarang. Amin. Saya kok diam saja. Terpukau. Saya sendiri terpukau. Roh Kudus ada di tengah. Dia sedang mengajar. Ya, kita mesti berhati-hati. Karena ini sudah diajarkan, dituntut sama Tuhan. Bersihkan hati saudara. Tidak menghargai hal-hal rohani. Ayat berapa tadi? Agama, tidak menghargai agama. Ayat yang kedua terakhir, tidak mempedulikan agama. Saya kurang setuju kata agama, karena agama itu juga adat istiadat, agama juga bisa dimasukkan. Tapi rohani, agama itu mestinya diganti rohani. Ya, tidak mempedulikan hal-hal yang rohani. Ini penting sekali. Setelah monyet-monyet tidak menghargai hal rohani. Binatang tidak menghargai hal rohani. Manusia yang bisa menghargai. Dituntut oleh Tuhan. Jadi dosa itu menjadi berbahaya kalau dia masuk dalam manusia. Karena itu Allah sangat mengasihi. Kalau dosa masuk dalam manusia, bencana-bencana terjadi. Sekarang kita lihat bencana-bencana terjadi. Ya, berhala yang terbesar di dunia ini adalah ego kita. Ego kita, harga diri kita. Tidak bisa disentuh orang, cepat tersinggung, itu berhala kita. Kita mungkin tidak punya berhala dalam bentuk ukiran atau benda-benda, patung-patung. Tapi ini berhala yang di dalam hati kita itu lebih berbahaya. Sifat ego manusia itu tidak pernah puas. Tidak pernah peduli dengan orang yang di sebelahnya.
tidak punya belas kasih kepada orang yang susah. Itu ego. Ego manusia itu. Tidak punya belas kasih terhadap orang yang susah. Tidak peduli terhadap orang yang di sampingnya, di sebelahnya, tetangganya misalnya. Tidak pernah merasa puas. Dan ego manusia itu sifatnya adalah khawatir, suka khawatir. Ya. Khawatir itu membuat manusia semakin egois. Semakin egois. Khawatir. Yesus bilang, jangan kamu kira bahwa kalau kamu khawatir, kamu bisa menyelesaikan masalahmu dengan kekhawatiranmu itu. Jangan kamu kira bahwa kalau kamu khawatir, kamu bisa menambah satu hasta. Tidak mati di sini, mati di situ. Satu hasta ini bisa menyelesaikan masalahmu. Syukur. Karena kamu khawatir. Tuhan bilang tidak. Artinya kekhawatiran tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Bukan dengan khawatir. Kemudian, saya sudah selesai masalah saya. Bagaimana caranya? Khawatir. Khawatirlah. Bisa mengerti? Puji Tuhan. Jamnya jalan. Ya, terakhir saudara. Jadi sulit kita mau menunjukkan ini iman saya. Sulit. Karena iman itu tidak bisa dilihat. Sulit untuk kita memperlihatkan iman kita kepada orang lain. Ini imanku. Mau lihat imanku ini. Tapi ketika kita memberi sesuatu kepada orang yang tidak punya, tiba-tiba orang melihat iman kita itu. Tidak usah kita gembar-gembor. Oh ini, lihat ini, iman saya ini. Ya, yang dari tadinya tidak kelihatan iman, ketika dia memberi, tiba-tiba orang melihat, itulah imannya dia. Ajaib. Tuhan mau jadikan saudara seperti lemari kaca untuk memperlihatkan segala kebaikan Tuhan. Amin. Tapi sayang banyak hidup manusia itu jadi lemari kaca yang memperlihatkan kejahatan. Mari kita datang sama Tuhan. Jadikan hidup kita ini etalase dari perbuatan baik Tuhan. Haleluya. Orang pelit, orang kikir, 2. Orang khawatir, 3. Orang tidak puas, merasa tidak puas, merasa tidak cukup, 5. Semua ini menandakan bahwa orang itu tidak punya iman. Orang khawatir, tidak punya iman dia. Ya, orang kikir, tidak punya iman. Kikir, tahu kikir? Skaker, sekikir. Tadi mukanya kelihatan kikir, tapi di sini tidak ada ya. Nanti marah sebanyak saya repot ya. Orang kikir, pelit, ya sama saja itu. Ya sepupu 2 kali. Pelit sama kikir. Khawatir. Tidak puas, selalu tidak puas. Tidak puas. Yang lain puas, dia tidak. Padahal dia dapat lebih banyak daripada yang sebelah. Puas, tidak puas itu bukan berarti saudara terima lebih banyak daripada yang lain. Tapi saudara, soal tidak puas itu soal hati sebenarnya. Soal hati. Ya, mereka tidak bisa menunjukkan iman mereka kepada dunia.
Orang yang pelit, yang kikir, yang khawatir, yang tidak puas, tidak cukup, itu tidak bisa menunjukkan imannya kepada dunia. Imannya mati. Mereka tidak bisa mengatakan ini iman saya. Tidak bisa. Tapi lewat keteladanan. Lewat keteladanan. Katakan sama-sama, keteladanan. Lewat keteladanan. Kita bisa menunjukkan iman kita kepada dunia. Tidak usah kita gembar-gembor, ayo sini, dunia, sini, datang sini orang duniawi, lihat ini. Iman saya, tidak usah. Orang akan cari sendiri. Dan lihat, oh di situ ada orang yang memperlihatkan imannya. Orang akan datang kepada saudara. Ada satu perkataan yang mengatakan begini, jikalau engkau sudah memperingatkan orang serumahmu atau sekantormu, ya sudah memperingatkan, balik-balik diperingatkan tapi tetap tidak mau berubah, stop. Mulai sekarang tidak usah memperingatkan kembali lagi melalui mulutmu, tapi melalui keteladananmu. Tutup mulut, perbuatan kita inilah. Nah itu Petrus menerapkan terhadap suami istri. Kalau istri itu sudah mengingatkan suami, bukan memperingatkan, mengingatkan suami, bolak-balik diingatkan, tetap suaminya itu tidak hidup di dalam firman Tuhan, menyeleweng dari firman Tuhan, maka Alkitab berkata stop mulai saat itu. Jangan banyak bicara, mulut ditutup, sekarang teladan. Maka tanpa perkataan, suami itu nanti akan bertobat. Soalnya banyak istri tidak mau jadi teladan. Tidak jadi teladan. Saya tidak menekan kepada istri saya. Salahnya memang salahnya suami. Tapi tetap saudara, masalah yang paling pelik itu adalah masalah rumah tangga. Tapi tetap masih ada solusi. Ada jalan keluar. Asal kita mau nurut. Kalau enggak, banyak istri bilang, kok istri disuruh tutup mulut kayak zaman baheula. Zaman dulu boleh, sekarang enggak bisa. Raden Ajeng Kartini. Di mana itu R.A. Kartini di dalam Injil Matius pasal yang ke-35. Dia keluar ke teks yang baru rupanya. Ya, ayo kita baca. 1 Petrus 3. Ini perlu dibaca ya. Ayat yang ke-1 saja lebih dulu. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Ya. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman. Jika ada suami yang tidak taat kepada firman, bukan tidak taat kepada istri, tapi kepada firman Tuhan, terus. Mereka juga tanpa perkataan Nah, mereka istri-istri itu tanpa firman, mulutnya tertutup sekarang. Tapi diganti dengan keteladanan. Bukan tutup mulut saja, kemudian marah-marah. Orang bisa marah-marah dengan mulut. Tapi ada orang bisa marah diam makan dalam, diam-diam makan dalam. 1 minggu tidak ngomong. TBC saudara. Tak kuat. Kalau saya tidak ngomong sama istri saya, tidak kuat saya. Tidak usah 1 hari, 1 jam aja. Itu rumah tangga yang sehat. Tapi kalau rumah tangga 1 minggu tidak ngomong bisa tahan. Tidak sikat gigi juga tahan. Wah itu tidak sehat, periksa dokter. Dokter Rohadi. Terus Pak silakan baca. Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Tanpa perkataan dimenangkan, ada janji dimenangkan. Tanpa perkataan
melalui teladan. Kelakuan itu adalah teladan. Silahkan pulang dan praktekkan itu semuanya. Nanti istri-istri akan bawa suami-suaminya. Suami, bukan suami-suami. Puji Tuhan, mari kita pakai berdiri sebagai saudara kepada Tuhan.